Kalimatu Raisil Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Pekalongan. Sambutan Ketua Stain Pekalongan yang kami hormati Dr. Ade Dedi Rohayana, Magister Agama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihid dhalam. Amma ba'du. Yang saya hormati anggota Senat dan Sivitas Akademika Stain Pekalongan, yang saya hormati Bapak, Ibu, para tamu undangan baik sipil maupun militer, dan secara khusus yang kami hormati Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Dr. Haji Bashir Ahmad, yang insya Allah sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu, para orang tua wali wisudawan dan wisudawati, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, segenap wisudawan dan wisudawati, serta hadirin wa hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali sambutan ini, perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap keluarga besar Stain Pekalongan untuk turut berbahagia dan mengucapkan selamat kepada saudara-saudara wisudawan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studi di kampus tercinta Stain Pekalongan ini. Harapan dan doa kami, semoga ilmu dan pengalaman hidup yang para wisudawan wisudawati terima di alma mater ini akan menjadi bekal untuk membangun masa depan yang kalian dambakan. Saya yakin berbagai pengalaman suka dan duka studi di kampus ini kelak akan menjadi kenangan yang sangat indah dan berharga bagi saudara-saudara semuanya. Dan saya yakin saat ini adalah saat yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh wisudawan wisudawati. Bahkan mungkin ada di antara wisudawan wisudawati yang sudah membayangkan hari seperti ini sejak pertama kali memasuki gerbang kampus Stain Pekalongan, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh wakil dari wisudawan wisudawati. Para wisudawan wisudawati yang saya cintai, tidak banyak orang yang dapat membuat harapan dan cita-cita mereka menjadi kenyataan. Karenanya kalian adalah bagian dari orang-orang yang sukses, karena tidak saja dapat mewujudkan harapan dan cita-cita kalian sendiri, tetapi juga harapan dan cita-cita orang tua dan keluarga besar saudara-saudara. Semoga kesuksesan wisudawan wisudawati hari ini menjadi pintu masuk bagi kesuksesan saudara-saudara di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Lalu terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami ucapkan atas kepercayaan para orang tua, wali wisudawan wisudawati yang diberikan kepada kami untuk mendidik, membina, dan membimbing putra-putri Bapak dan Ibu hingga lulus studi. Sebagaimana Bapak dan Ibu lihat, mereka sekarang semua telah siap diwisuda pada hari yang berbahagia ini. Hanya saja penting kami sampaikan,
bahwa prosesi wisuda hari ini bukanlah akhir dari proses pencarian ilmu atau tolabul ilmi, melainkan baru tahap awal dari perjalanan masa depan putra-putri Bapak Ibu semua yang masih jauh dan penuh dengan tantangan. Hadirin wa hadirat, wisudawan wisudawati yang berbahagia, Setain Pekalongan sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam telah dan akan senantiasa berupaya aktif untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki generasi masa depan. Atas dasar peran ini, maka mandat yang dipikul oleh Setain Pekalongan adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam perubahan sosial. Untuk itulah, maka tema wisuda yang diangkat pada kesempatan wisuda sarjana ke-25 dan diploma 3 ke-11 ini tentang mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dan intelektualitas dalam rangka mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Hadirin wa hadirat, wisudawan wisudawati yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya menyampaikan beberapa buah pemikiran sebagai berikut. Bahwa secara doktrinal Islam menegaskan bahwa di antara makhluk-makhluk yang ada, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Namun di sisi lain, Islam juga mengingatkan bahwa manusia berpotensi menjadi makhluk yang paling rendah nilainya di alam raya. Berbagai potensi internal yang dimiliki manusia, jika diaktifkan secara optimal, maka akan mengantarkannya menjadi manusia sempurna dan berimplikasi bagi kemakmuran alam raya, menjadi rahmat bagi alam semesta. Namun jika potensi itu disalahgunakan, maka akan menyebabkan ia menjadi makhluk yang paling hina dan berimplikasi terhadap terediksinya tatanan dunia. Oleh sebab itu, Islam memandang diri manusia sebagai komponen unik yang memerlukan pembinaan supaya menjadi insan yang mengenali posisi dirinya di hadapan makhluk lain dan juga di hadapan Tuhannya. Pada posisi inilah peran pendidikan sangat penting, karena melalui proses pendidikan manusia dibentuk dan diarahkan menjadi manusia yang utuh dan sebenarnya. Pendidikan sejatinya bukan sekedar proses transfer ilmu, transfer of knowledge, dan memperluas wawasan pengetahuan semata, tetapi juga menyangkut proses transformasi nilai dan pembentukan karakter. Karena itu, pendidikan semestinya merupakan proses pengembangan sumber daya manusia yang menyeimbangkan antara aspek intelektualitas, profesionalitas dengan aspek religiusitas, moralitas. Dengan mengintegrasikan dua hal tersebut, maka peran transformasi dalam rangka menuntaskan berbagai persoalan kemasyarakatan, kebangsaan dan kemanusiaan akan penuh dengan nuansa rahmat yang bersifat solutif. Hadirin wa hadirat, wisudawan wisudawati yang berbahagia, ada 3 hal yang menjadi landasan pentingnya mengintegrasikan antara nilai-nilai intelektualitas dengan spiritualitas dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah landasan normatif. Islam adalah agama yang mendorong kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Al-Quran berulang kali menggunakan kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan afala tubsirun sebagai perintah untuk mempelajari, memikirkan, menganalisis dan mendalami ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Dalam Islam, orang yang berilmu juga diberi penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Landasan yang kedua adalah landasan historis. Dalam sejarah, umat Islam pernah terpuruk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu pada masa menjelang dan awal perang salib
abad ke-12 Masehi. Lalu kebangkitan umat Islam dari keterpurukan multidimensi waktu itu sering dikaitkan dengan metode yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan ketika itu, di mana kurikulum pelajaran yang diterapkan adalah kurikulum pelajaran yang bersifat integratif. Bukan hanya aspek intelektualitas saja yang diutamakan, namun nilai-nilai spiritualitas, terutama tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa, dengan teknik riyadoh juga dikembangkan. Dengan pendekatan seperti inilah maka lahir generasi yang mempunyai worldview, cara pandang yang benar tentang alam, memiliki karakter yang kuat dan integritas yang tinggi. Sosok seperti ini di kalangan umat Islam biasanya dipersonifikasikan oleh yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi itulah salah satu generasi hasil cetakan pelajaran yang bersifat integratif, yang mengintegrasikan antara nilai-nilai intelektualitas dengan nilai-nilai spiritualitas. Dan yang ketiga adalah landasan realistik. Momentum peradaban saat ini telah menjadi perhatian serius banyak pihak. Sebuah momentum peradaban yang digambarkan Capra sebagai momentum yang paling mengerikan sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Saat ini manusia mulai merasakan dan mendapati dirinya sedang tenggelam dalam sebuah krisis multidimensional yang sangat serius. Krisis yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan, dan lain sebagainya. Sebuah krisis yang secara masif dan sporadis mengakibatkan ketidakseimbangan kehidupan akibat disharmonisasi antara substansi dan eksistensi, antara akal dan materi, antara spiritualitas dan intelektualitas, yang mengantarkan kepada petaka moralitas, keterasingan, dan kompetisi serta konflik tanpa akhir. Hal ini terjadi sebab narasi modernisme cenderung timpang. Pengagungan terhadap intelektualitas secara lamban namun pasti kian menggerus spiritualitas dan religiusitas umat manusia. Perhatian yang berlebihan terhadap eksistensi seringkali mengaburkan dan mengubur substansi. Perlombaan kapitalisme telah melumpuhkan sisi sensibilitas kemanusiaan terhadap manusia yang lain. Ketimpangan-ketimpangan inilah yang pada akhirnya mengakibatkan problem-problem kontemporer yang serius. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi rahmat, melainkan menjadi ancaman dan malapetaka bagi manusia. Krisis spiritual, krisis moral, kriminalitas, perlombaan bersenjata, polusi, krisis energi, dan seterusnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Problem-problem ini pada akhirnya mengundang kekecewaan yang mendalam bagi umat manusia terhadap modernisme. Di tengah arus zaman yang kian mekanistik, muncullah keresahan-keresahan yang menginginkan sebuah narasi baru. Hadirin wa hadirat, wisudawan wisudawati yang berbahagia, pendidikan sejatinya bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menyangkut proses transformasi nilai. Melalui pendidikan manusia diharapkan berkembang menjadi manusia yang utuh, yang menyikapi kehidupan secara holistik dalam bentuk kemampuan memaknai dan menangkap tujuan hidup, serta mengelolanya sesuai dengan nilai dan prinsip kehidupan dan nilai-nilai moral. Orientasi pendidikan yang hanya menekankan pada pengembangan intelektualitas dan skill semata akan mereduksi makna pendidikan yang sebenarnya. Orientasi pendidikan seperti ini menjadikan manusia tercerabut dari fitrahnya yang mempunyai jiwa dan hanya menjadi benda objek dari kemajuan industrialisasi. Jika tanpa diimbangi penanaman nilai-nilai spiritual, maka proses pendidikan seperti ini akan menghasilkan sikap kreatif, kritis, dinamis, dan progresif
tetapi bersifat negatif dan cenderung destruktif. Paradigma pendidikan semacam ini sudah saatnya perlu direvisi. Nilai-nilai spiritualitas dan religiusitas perlu diberi ruang yang lebih luas dalam proses pendidikan, baik dengan model kurikulum yang integrasi maupun kurikulum-kurikulum yang lainnya. Upaya penanaman nilai-nilai spiritualitas juga bukan hanya sebatas pada sisi knowledge, namun juga sisi praktis, sisi pengamalan, penghayatan, dan pengejawantahan dalam berbagai bidang kehidupan juga perlu mendapat perhatian. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan dapat melahirkan anak didik yang berkarakter dan mempunyai kepekaan sosial, agar mereka memiliki kepedulian transformatif terhadap masyarakat, terhadap bangsa, terhadap kebudayaan dan kemanusiaan, sehingga sikap kreatif, kritis, dinamis, dan progresif yang dilakukan bernuansa rahmat dan bersifat positif dan konstruktif. Hadirin wa hadirat yang saya hormati, persis di titik inilah sebenarnya Setain Pekalongan telah dan akan senantiasa berupaya mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dan intelektualitas untuk mewujudkan cita-cita kampus rahmatan lil alamin melalui berbagai program Tridharma perguruan tinggi yang dilakukan, dan semoga ikhtiar ke arah ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Pak. Hadirin wa hadirat, wisudawan wisudawati yang berbahagia, di penghujung sambutan ini pesan saya yang terakhir kepada wisudawan wisudawati adalah jangan pernah berhenti belajar, karena belajar memang tidak pernah mengenal kata berhenti. Mulai dari kecil hingga dewasa, proses pembelajaran itu harus terus berlangsung. Pada masa sekolah, belajar kita adalah tentang berbagai pelajaran sekolah. Sedangkan saat dewasa, kita belajar berbagai hal tentang kehidupan. Bahkan bagi wisudawan-wisudawati yang sudah lulus, alhamdulillah Setain Pekalongan sekarang sudah memiliki pasca sarjana. Ini sudah berlangsung selama 1 semester, angkatan 2012-2013, dan semester depan juga kita akan menerima mahasiswa baru. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin mengajak kepada Bapak Ibu, para orang tua, wali wisudawan wisudawati, untuk mari kita mendorong terus anak didik kita untuk belajar dan belajar. Jangan cukup belajar di tingkat strata S1 saja, tetapi lanjutkanlah ke strata S2, bahkan kalau perlu S3 dan SS seterusnya. Bahkan kami atas nama jajaran pimpinan mempunyai komitmen terutama kepada para the best yang sekarang lulus. Apabila para mahasiswa yang masuk the best ini, yang terbaik-terbaik ini akan melanjutkan kuliah di pasca sarjana kita, maka mereka akan diberi voucher, sebesar 3 juta. Kalau melanjutkan di pasca Setain Pekalongan, jadi akan diberi voucher sebesar 3 juta. Alhamdulillah. Para wisudawan wisudawati yang saya cintai, sebagai alumni dari perguruan tinggi agama Islam, saudara-saudara mengemban amanah yang sangat mulia di tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi saudara-saudara secara resmi kembali kepada masyarakat, dan di sisi lain
saudara-saudara harus menjadi suri teladan, contoh di tengah-tengah masyarakat, sekaligus mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama menempuh studi. Seusai wisuda pada hari ini, saudara akan kembali pada lingkungan saudara dengan beban dan tanggung jawab yang lebih kompleks. Salah satunya adalah bahwa saudara harus menanamkan pengertian yang benar dan mendalam bahwa ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama seharusnya dapat mendorong dan mengajarkan bagaimana kita menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan harapan dan tantangan itu, paling tidak ada 4 hal yang perlu kalian camkan. Yang pertama adalah jangan pernah puas dengan apa yang kalian dapatkan sekarang. Gali terus kemampuan semaksimal mungkin, seperti tadi meneruskan kuliah ke pasca sarjana S2 dan S3. Janganlah kalian berdiam diri di situasi yang nyaman sekarang. Kalau saya sebut situasi yang comfort zone, orang akan ternina-bobokan dengan situasi ini. Kalian teruslah bergerak dan bergerak. Jangan berdiam diri. Para wisudawan-wisudawati yang saya cintai, pesan yang kedua adalah jadikanlah hidup ini seperti air, di mana air mengalir terus. Jika ia berhenti mengalir, ia akan menjadi keruh dan kotor. Tetapi jika kembali mengalir, maka air tersebut membawa berbagai kotoran dan bisa menjadi jernih. Lalu pesan yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada wisudawan wisudawati, kalian atau tidak ada cara yang lebih mudah dalam menggapai impian dan cita-cita kecuali dengan kerja keras. Kerja keras berarti mempunyai kemauan dan tekad yang kuat untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Jangan biarkan cita-cita dan impian kalian hanya menjadi bunga tidur dan lamunan saja. Tugas kalian adalah menjadikan impian dan cita-cita menjadi kenyataan. Kerja keras kalian antara lain adalah menghilangkan rasa malas. Musuh utama seseorang yang akan bekerja keras adalah kemalasan. Lawan rasa malasmu, lalu jadikan hal ini sebagai kebiasaan. Pepatah mengatakan, wa mang talabal ula bi ghairi kadin adhalal umra fi talabil muhal. Siapa mencari kemuliaan tanpa usaha atau kesusahan, tanpa kerja keras, sesungguhnya ia telah menyia-nyiakan umurnya untuk mencari sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dan pesan keempat, pesan yang terakhir, ingin saya sampaikan kepada wisudawan wisudawati bahwa pencapaian besar yang kalian raih hari ini pasti tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Di balik kesuksesan wisudawan wisudawati, saya yakin ada banyak orang yang turut memberikan andil. Orang tua, saudara-saudara, suami atau istri, bahkan mungkin pacar, adalah orang-orang yang mulia yang turut mengantar saudara-saudara pada keberhasilan hari ini. Para dosen, staf administrasi, dan keluarga besar STAN Pekalongan secara umum pun turut berperan. Karena itu, sempatkanlah untuk berterima kasih dan berdoa agar keberhasilan dan kesuksesan pun senantiasa menyertai mereka. Tidak lupa, saya juga memohon doa restu segenap wisudawan wisudawati dan hadirin hadirat semua agar kampus kita tercinta ini, STAN Pekalongan, semakin berkembang, semakin maju, semakin jaya, serta dapat memberi peran yang signifikan untuk kemajuan, untuk perkembangan agama, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, para orang tua wali wisudawan wisudawati yang kami hormati. Apabila dulu pertama kali ke STAN Pekalongan Bapak Ibu menyerahkan putra putri Bapak Ibu semua kepada kami untuk dididik dan dibimbing, maka pada hari ini dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, kami serahkan kembali mereka ke pangkuan didikan dan bimbingan Bapak Ibu semuanya. Kami menyadari bahwa kami belum bisa memberikan layanan pendidikan terbaik bagi putra putri Bapak Ibu semuanya. Masih ada hal-hal yang kurang di sana sini. Namun kita semua
segenap sivitas akademika dan keluarga besar Stain Pekalongan telah berusaha sekuat tenaga dan kemampuan untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada kami. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, para orang tua wisudawan wisudawati yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu semuanya. Begitu juga kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas peran dan dharma bakti wisudawan wisudawati selama menempuh studi di Stain Pekalongan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkan setiap gerak langkah, ikhtiar dan usaha kita menuju kebaikan hari ini, esok dan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa memperoleh lindungan, keselamatan, kekuatan lahir dan batin, serta limpahan berkah dan rahmatnya. Atas perhatian dan kesabaran hadirin semuanya dalam mengikuti seluruh rangkaian prosesi wisuda hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tidak lupa kepada segenap panitia pelaksana acara wisuda kali ini, atas nama pimpinan Stain Pekalongan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan wabil khusus kepada yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Haji Bashir Ahmad. Selamat datang di Stain Pekalongan dalam pelaksanaan wisuda, dan kami mohon nanti memberikan sambutan secara khusus Bapak. Mudah-mudahan Bapak nanti, dan kami mohon nanti bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kami bagaimana setelah mereka itu lulus, supaya mereka termotivasi oleh Bapak Wali Kota. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayun Syidul Aghani, Rindu Rasul wa Manuk Dadali. Persembahan lagu Rindu Rasul dan Manuk Dadali oleh paduan suara El Fatah Stain Pekalongan. Berapa jarak darimu ya Rasul.
The Mayor of Pekalongan speech. Sambutan Wali Kota Pekalongan yang kami hormati Bapak Dr. Haji Bashir Ahmad, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Amma ba'du, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Pimpinan STAIN beserta seluruh sivitas akademika STAIN, para wisudawan dan wisudawati, para orang tua wisudawan dan wisudawati, tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang karena ridhonya kita bisa bertemu bermuajah dalam acara wisuda Sekolah Tinggi Agama Negeri Pekalongan. Kita berharap acara ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, secara pribadi dan pemerintah mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati yang baru saja diwisuda. Semoga Allah memberkahi saudara semua. Semoga Allah meridhoi, memberi petunjuk, sehingga semoga saudara ke depan menjadi orang yang lebih bermanfaat daripada sebelum diwisuda. Yang ketiga, kepada seluruh orang tua wisudawan wisudawati, tentu syukur kita panjatkan bahwa apa yang Bapak Ibu cita-citakan sebagai pertanggungjawaban orang tua kepada anak telah Ibu lakukan, Bapak lakukan dengan cukup maksimal, dengan sulit mungkin, bahkan berdarah-darah, untuk supaya anak-anaknya ataupun mungkin tanggung jawabnya bisa dilakukan. Maka hari ini tentu cukup berbahagia. Apa yang Ibu Bapak harapkan sudah bisa terlaksana dengan baik. Apresiasi atas pilihan Bapak Ibu semua untuk menyekolahkan anaknya di STAIN Pekalongan ini. Kemudian secara pribadi saya juga mohon maaf atas keterlambatan. Memang saya pesan kepada panitia, mohon saya akan usahakan datang, tetapi kira-kira kalau saya harus suruh bicara ya dekat-dekat waktu mau bicara. Karena hari ini 6 acara saya, kemudian saya harus alihkan kepada Pak Wakil, ternyata Pak Wakil di Semarang. Saya alihkan dengan Pak Sekda juga di luar kota. Saya panggil staf ahli juga di Semarang, asisten 1 ke Bandung. Jadi ya sudah, kita jalinan aja keliling. Mulai dari pagi tadi memberi pengarahan kepada kepala sekolah se-Pekalongan dan semua pengawasnya, karena akan diadakan verifikasi untuk memilih, menentukan siapa-siapa yang bisa tetap dipertahankan dan siapa-siapa yang harus diselesaikan. Jadi ini penting, maka saya harus datang ke sana. Kemudian Musda KNPI karena dari Jawa Tengah juga datang, maka saya juga harus datang ke sana. Tetapi masih ada 3 acara lagi dan kebetulan STAIN sudah manggil Pak, maka saya kemari Pak. Harusnya saya ke Aisyah dulu pelepasan haji, tapi di sini mungkin lebih penting maka saya kemari. Maka ada pesan-pesan saya
Yang pertama kepada wisudawan dan wisudawati. Kalau saya menyampaikan hari ini bukan saya lebih pinter, tetapi mungkin saya lebih tua dari saudara semuanya dan mungkin lebih dulu mengerti karena saya juga kulak, baik kulak dari bacaan ataupun kulak dari sana sini. Setelah kita saring maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara semua. Bahwa wisuda ini bukan akhir, bukan finish selesai sampai di sini. Saudara akan masuk kuliah lagi, kuliah di masyarakat, kuliah menghadapi kehidupan ini, kuliah untuk tadi Anda bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Minimal saudara harus bisa mandiri setelah ini. Kemudian yang kedua bisa bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk lingkungan, dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Maka ada satu tekad yang harus Anda lakukan setelah wisuda ini. Harus ada perubahan dari yang sebelumnya saudara belum menyandang sarjana, tapi sekarang sudah menyandang, maka itu adalah janji. Saudara sudah menyandang sarjana, sudah diwisuda. Yang dibutuhkan orang tua saudara, yang dibutuhkan masyarakat saudara adalah bukti bahwa saudara bisa bermanfaat untuk lingkungan dan orang tua saudara. Maka saya pesan bukti ini tidak gampang. Sama seperti sulitnya saudara menyelesaikan pendidikan saudara, maka membuktikannya bahwa saudara sudah mumpuni untuk terjun ke masyarakat, itu harus Anda lakukan. Dengan satu modal bahwa tekad supaya seperti apa kata Rasul, hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka mulai hari ini ada tekad untuk saudara setiap hari, setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap menit harus lebih baik dari waktu yang Anda lakukan. Sebab kalau sama saja Anda akan rugi. Apalagi kalau Anda tidak lebih baik, maka Anda akan bangkrut. Maka yang ada di otak kita, bagaimana hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus jauh lebih baik dari hari ini. Apabila jauh lebih baik, turun-turunnya paling enggak lebih baik, jangan sama. Untuk mencapai itu ada beberapa anjuran saya kepada saudara semuanya. Ada dua hal penyakit bangsa ini yang sekarang mulai membaik. Dan tadi kita contohkan bersama dengan paduan suara. Paduan suara tadi walaupun bukan tugas utama, itu adalah tambahan, tidak dinilai oleh kuliah dosen Anda, tidak mempunyai angka kredit. Tetapi coba bayangkan, kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh yang tadi dikasih amanah, mungkin saudara tidak akan bisa menikmati lagu yang tadi disampaikan. Itu yang pertama. Jadi harus sungguh-sungguh apapun tugas kita. Walaupun tugas tambahan, maka lakukan dengan sepenuh hati. Tidak ada tugas sekecil apapun yang sukses kalau dilakukan dengan setengah hati. Apalagi tugas besar. Dan mulainya tugas besar tentu melalui lewat tugas-tugas kecil yang dihimpun mulai setiap menit, setiap jam, setiap hari, akhirnya akan menjadi besar. Katanya sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jangan pernah berpikir instan untuk mau cepat tinggi, cepat kaya, cepat pinter, cepat hebat. Yang instan itu hampir semua tidak baik. Kalau tiba-tiba melejit, korupsi, maka dia jatuh tidak baik, walaupun pendapatannya akan baik. Itu masih di dunia, belum di akhirat. Maka lakukan dengan normal. Saya selalu mengatakannya dengan percepatan. Apapun yang Anda lakukan, harus Anda lakukan dengan percepatan. Itu yang pertama.
Yang kedua, kerjasama. Kalau tadi tidak kerjasama, kayak apa suara yang kita hadapin? Penyakit bangsa ini, kita selalu mainnya individual. Padahal Anda semuanya tentu umat Islam tahu bahwa umat Islam itu selalu diajaknya bekerja berjamaah. Join bareng-bareng. Sholat saja kalau kita sendiri hanya 1 derajat. Kalau berdua, masing-masing 27. Kalau 100 orang, masing-masing 27 kali 100 orang. Maka selalu kita memakai matematik barokah, matematik Allah. Jangan hanya matematik akal kita yang 1 tambah 1, 2. Tidak, agama kita menganjurkan kita matematik Gusti Allah. Kita main bersama yang baik. Insya Allah seperti contoh paduan suara itu. Enak didengar, kompak, dan kita semua merasa bahagia seperti itu. Jadi 2 hal ini penting pada saudara. Kemudian untuk melangkah, bagaimana ke depan Anda bisa melakukan 2 itu dengan secara baik. Maka Anda harus punya 5 hal yang penting, kalau bisa ditambah 1, 6. Yang pertama, saudara harus jujur menjalani kehidupan ini. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap siapapun, dan jujur terhadap Allah Ta'ala. Tidak ada yang tidak jujur bisa berhasil. Katakan apa sesuai dengan hati Anda dan apa yang Anda lakukan. Jangan merekayasa, membuat-buat yang tidak ada, Anda mengatakannya. Lakukan dari hati saudara. Kalau itu Anda lakukan, insya Allah Anda akan jujur baik. Tetapi jujur saja tidak bisa. Setelah jujur Anda menjadi orang yang bertanggung jawab. Anda sudah disekolahkan berdarah-darah oleh orang tua Anda. Pertanggungjawaban Anda apa setelah ini? Anda harus melakukan bagaimana ke depan. Bisa saja sekolah lagi. Bisa saja berusaha mandiri, hidup mandiri. Bisa saja membantu orang tua Anda. Apapun yang Anda lakukan, profesi Anda apapun juga. Karena sekarang Anda sudah jadi sarjana, itu modal Anda. Setelah sarjana Anda bisa menjadi profesi apa saja. Sesuai, kalau bisa, tentu basis saudara jangan pernah ditinggalkan, pendidikan yang Anda terima jangan pernah ditinggalkan. Kemudian melanglang buana. Kalau saya anjurkan apa yang paling baik, tiru profesi Rasul. Rasul adalah pedagang. Berpikir menjadi wirausahawan, seperti apapun juga. Kalau bisa wirausahawan yang memakai teknologi, technopreneur, itu lakukan saja. Insya Allah kalau kita mengikuti Rasul secara penuh, mudah-mudahan Anda akan sukses. Jadi tanggung jawab seperti apa yang tadi sudah dijanjikan Anda jadi sarjana, buktikan bahwa Anda orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, Anda punya visi, jangan sampai mau apa tidak tahu. Anda harus punya visi. Karena orang yang punya visi itu ke depan akan jadi biasanya punya inovasi, punya perencanaan. Karena hidup itu juga harus direncanakan, tidak bisa tidak direncanakan. Kita harus melawan takdir jelek dengan kita berusaha punya visi yang baik dan bekerja yang baik. Kalau sudah orang itu punya visi, orang itu yang keempat akan disiplin pasti. Kita akan komitmen lebih baik lagi, maka kita akan disiplin, selalu komitmen terus. Sehingga mudah-mudahan kalau Anda punya disiplin, kemudian nanti harapannya setelah disiplin, tentu Anda bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Jadi komitmen nanti ke depan bagaimana bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Kalau soal yang terbaik di dunia ini adalah orang yang paling bertakwa. Tapi kita nggak tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Tapi Rasul ngancer-nganceri, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Berusahalah untuk bermanfaat sebanyak-banyaknya orang. Kemudian yang terakhir, biasa terbuka, transparan. Semuanya kita mulai belajar transparan, terbuka dalam segala hal. Kalau itu semua Anda lakukan, insya Allah apa yang dicita-citakan Anda, apa yang dicita-citakan oleh orang tua Anda akan berhasil. Saya punya basis dokter, tapi kemudian menjadi wali kota. Saya menjadi politisi. Dan untuk Anda tahu,
tidak semua yang kita ditugaskan itu seneng, tidak semuanya. Saya punya cita-cita jadi insinyur, sangat-sangat berharap jadi insinyur. Saudara saya satu, adik saya. Tapi ibu saya mengatakan, saya ingin punya anak satu dokter, satu insinyur. Ibu saya, Tuhan saya kedua yang hidup. Maka apa katanya, masuk akal, enggak masuk akal, enak, enggak enak, saya coba lakukan. Karena saya merasa adik saya lebih pintar, biarlah saya jadi dokter. Susah payah saya jadi dokter. Tidak bisa tepat waktu. Karena ke depan untuk catatan saudara semuanya. Memang sekolah harus bisa kumlot, harus bisa nilai yang tertinggi. Tapi untuk sukses belum tentu yang nilainya tinggi, yang tepat pendidikannya jadi menjadi sukses ke depan. Saya melihat teman-teman saya, apa yang kita lihat? Mereka yang juga punya aktivitas di luar yang formal, seperti tadi paduan suara, ikut organisasi, itu walaupun mungkin nilai mereka tidak terbaik, tapi mereka biasanya menjadi sukses karena sudah terbiasa berorganisasi, terbiasa juga membagi, tidak hanya satu tugas dijalankan, tapi banyak tugas dijalankan. Tentu yang kumlot nanti diharapkan, kalau dulu belum pernah kegiatan, adakan kegiatan supaya itu menjadi pengalaman di luar pengalaman pendidikan yang kita ada. Jadi dengan susah payah saya mengikuti fakultas dokteran, gak naik 2 kali babak belur, tapi namanya itu sudah permintaan ibu saya lakukan dengan sepenuh hati. Jadi dokter, alhamdulillah, saya tekuni dengan luar biasa. 3 tahun saya kerja 24 jam, tidak pernah lihat hari Minggu, tidak pernah lihat hari raya. Saya jalankan dengan sepenuh hati, tidak pernah melihat hasilnya apa, itu urusan Gusti Allah. Yang penting saya bisa membantu maksimum. Karena saya merasa bahwa kalau saya diem kemudian tidak dapat uang dan saya bekerja tidak dapat uang, mendingan saya bekerja tidak dapat uang. Karena peluang untuk dapat uang akan lebih banyak kalau saya bekerja daripada saya diam. Itu kita lakukan bersama. Jadi setelah lulus ini kerjakan apapun juga, apapun juga. Jadi guru TPK enggak apa-apa, jadi guru ngaji enggak apa-apa, jadi apapun juga kerjakanlah daripada diam. Karena memang kalau kita kerja mungkin juga akan salah. Mungkin enggak apa-apa, justru salah itu pengalaman. Kalau kita enggak mau salah, jangan kerja, diam saja, enggak mau salah. Mana lebih baik? Kita diam enggak dapat uang atau bekerja enggak dapat uang? Mana lebih baik menurut Anda? Bekerja nggak dapat uang nggak apa-apa, karena yang menilai Gusti Allah. Gusti Allah tidak akan merem. Maka lakukan apapun profesi Anda, lakukan dengan baik, dengan tidak meninggalkan profesi utamanya. Sama, saya jadi dokter masih praktek. Kemarin pada 1 Oktober 2012 saya setelah 30 tahun praktek dan hari Minggu praktek terus 30 tahun, baru 1 Oktober 2012 saya tidak praktek hari Minggu. Anda bisa bayangkan itu, setiap minggu saya mesti praktek. Karena buat saya itu saya dapat kesempatan untuk cari ibadah, membantu orang. Tapi karena beberapa alasan yang kita sudah pertimbangkan, akhirnya saya berhenti. Itu yang kita lakukan. Kemudian saudara sekalian, yang saya harapkan kepada saudara semuanya, cintai apapun tugas Anda. Saya jadi dokter, tadi saya katakan 3 tahun tidak pernah berhenti saya bekerja, tidak pernah praktek saya bekerja di Otija. Suatu saat dipecat dari Otija, saya masih ingat pendapatan saya sebulan waktu itu tahun 82 sampai 85 450 ribu. Begitu dipecat berhenti, luntang-lantung, kemudian saya coba praktek di rumah tanpa papan nama. Apa yang terjadi? Kerjanya hanya pagi jam 6 sampai jam 8. Sore jam 5 sampai jam 8. Penghasilan saya 3 kali lipat daripada saya kerja 24 jam. 1,5 juta penghasilan saya. Jadi apa yang kita lakukan saudara? Nanti Allah itu adil, akan mengikuti apa yang ada. Jadi kerjakan saja, senang gak senang. Jadi politisi, saya paling benci politisi. Dijadikan ketua partai, bayangkan saudara.
Tapi alasannya biar Pekalongan nggak rame, ya saya lakoni mati-matian dengan segala kepenuhan hati. Walaupun babak pelur segala macam saya lakukan. Jadi anggota dewan saya tidak paling benci anggota dewan, tapi saya jadi anggota dewan. Sampailah menjadi wali kota, tidak ada inginan sama sekali. 2009 diminta nyalonin, nggak mau. Kalau saya nyalonin paling dipilih anggota DPRD, orang mengatakan Pak Basir nyogok anggota DPRD. 2000 saya ngomong nanti milih rakyat boleh. Ternyata 2005 yang milih rakyat benar. Sehingga mau tidak mau saya menjadi, dan itu pun saya lakukan dengan sepenuh hati. Jadi saudara sekalian, saya menyampaikan pada saudara, lakukan dengan sepenuh hati, suka tidak suka. Karena itu Allah yang ngatur saudara. Sudah jadi lulusan STAIN, lakukan ilmu Anda, jangan lupakan basis Anda. Lakukan ilmu Anda, kembangkan ilmu Anda. Untuk profesi apapun juga, semua profesi di muka Allah mulia. Tidak ada profesi yang tidak mulia dan tidak ada profesi yang mulia semua. Saya dari medis yang katanya mulia, bisa saja kalau dokter itu tidak baik juga tidak mulia. Tapi jadi politisi asal dia menepati janjinya, itu pun akan bisa jadi mulia. Jadi lakukan, Anda sudah punya basis, tinggal tekad Anda apa, insya Allah Allah akan mengikuti apa yang saudara lakukan, asal dilakukan dengan sepenuh hati dan kerjasama. Yang terakhir saudara saya hormati, tentu saya berharap apa yang saudara lakukan ini tadi sudah katakan belum akhir. Menuntut ilmulah semaksimal mungkin, baik ilmu itu dari pengalaman ataupun dari sekolah formal. Dan saya berharap kepada saudara semuanya untuk terus bisa meningkatkan ilmunya. Karena ke depan kita tahu persaingan ini semakin berat. Maka siapa yang paling inovatif, dia yang akan paling memenangkan persaingan. Siapa yang paling kreatif, dialah yang akan memenangkan persaingan. Untuk syarat kreatif itu ada 2 syarat besar. Syarat inovatif ada 2 syarat besar. Yang pertama tentu iman dan takwa kita. Apapun kita ini semua ditoto Gusti Allah. Yakinlah itu. Allah akan memberikan takdir baik apabila kita berusaha menghindari takdir yang jelek dengan berikhtiar maksimum. Yang kedua, punya ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudara semua sudah mempunyai itu semua. Insya Allah iman takwa saudara dididik di sini, perguruan agama Islam, tentu harapannya itu mengerti bagaimana agama ini, harapannya iman takwa saudara berbeda pada waktu masuk pertama dan setelah keluar, dan semakin lama semakin baik. Ilmu pengetahuan jelas, saudara S1, mungkin ada D3, saya enggak tahu, mungkin ada S2, ini juga sudah Anda miliki. Maka harapannya modal itu untuk Anda berinovasi. Tentu ada satu lagi, basis pendidikan. Saya berharap Anda juga terus melakukan penambahan kepandaian Anda kuasain. Karena basis negara mau maju adalah pendidikan. Maka saya saudara sebagai garda terdepan untuk membantu kami dalam pendidikan, terutamanya membuat orang punya akhlakul karimah, bagaimana punya karakter, bagaimana punya budi pekerti yang baik. Maka kalau Anda mau masuk membuat orang lain punya karakter, punya budaya yang baik, punya akhlakul karimah, maka saudara sendiri harus melakukannya. Karena tidak bisa hanya diberikan pelajarannya seperti kita belajar renang, dipelajari seperti apapun, kalau enggak berenang kan enggak bisa. Nah, kita akan lakukan bagaimana kita memberi contoh apa yang sudah kita dapatkan, apalagi Anda dari perguruan Islam. Tentu harapannya Anda menjadi pionir-pionir untuk akhlakul karimah, karena Rasul sendiri diutus untuk memperbaiki akhlak, untuk meninggikan akhlak umatnya. Maka lakukan apa yang Rasul katakan. Jadi 2 hal, bagaimana agama basis Anda dan bagaimana kebenaran menjadi catatan Anda untuk modal Anda ke depan. Kemudian kepada teman-teman di STAIN, saya apresiasi
karena Anda termasuk perguruan tinggi yang terpandang di Pekalongan, membantu bagaimana pendidikan di Pekalongan jadi lebih baik lagi, karena nilai Pekalongan itu ataupun nilai pemerintahan ada dua. Yang pertama indeks pembangunan manusia, tetapi secara global kita dikejar MDGs yang isinya hampir sama. Salah satu bidangnya adalah pendidikan, salah satu bidang dari MDGs atau indeks pembangunan manusia. Maka kami apresiasi, kita ingin STAIN ini dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya orang, supaya bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Tidak ada kata lain bahwa STAIN harus dipercaya. Sebab kalau dipercaya, insya Allah orang akan berbondong-bondong kepada kita semuanya. Untuk dipercaya, maka sivitas akademiknya harus bagaimana melakukan dua hal. Sistem yang jelas dan standar yang jelas. Dengan sistem yang jelas dan standar yang jelas, insya Allah kita akan dipercaya. Kalau sudah dipercaya, gampang, kita mau berbuat apapun akan gampang. Sulit kalau sudah tidak dipercaya, akan bisa berbuat banyak, baik di pemerintah, di pendidikan ataupun dimanapun juga. Maka selain tadi yang saya katakan kepada teman-teman wisudawan, tentu ini semua untuk bahan di jajaran STAIN, untuk bagaimana dipercaya, bagaimana manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang, bagaimana membantu kami supaya indeks pembangunan manusia itu akan meningkat. Maka kami apresiasi kepada teman-teman di STAIN, dan tentu saya mohon maaf kalau kami belum bisa bantu banyak Pak, termasuk mikir bagaimana nanti butuh tanah tambahan, kita berpikir, kita berusaha Pak. Walaupun ada koridor-koridor yang ada yang sulit, tapi saya yakin dengan tekad kita akan bisa menjadi jalan keluar. Apalagi angan-angannya suatu saat STAIN menjadi institut, itu tentu akan kita dorong dengan penuh untuk nanti ke depan STAIN menjadi Institut Agama Negeri Pekalongan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata tidak berkenan. Mohon maaf kalau ngomongnya ngelantur nggak karuan. Tapi barangkali apa yang saya katakan ini karena pengalaman saya, dan saya mengatakannya dari hati, tidak rekayasa, apa adanya. Semoga bermanfaat untuk saudara semua. Terima kasih. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan. Tafwidhu syahadati takdir. Penyerahan piagam penghargaan dari STAIN Pekalongan kepada wisudawan terbaik. Jurusan Syariah 1. Nama Azifatul Salimah, nomor induk mahasiswa 231107005. Putri Bapak Sugito dan Ibu Muziana. Program studi S1 Ahwalus Syahsiah dengan indeks prestasi 3,77. Lahir di Pekalongan pada tanggal 7 Desember 1988. Alamat Jenggot Gang 4, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Dengan judul skripsi, realisasi hak dan kewajiban nazir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Studi lapangan di Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Quran Buaran Pekalongan. 2. Nama Sri Kurnia Ningsih, nomor induk mahasiswa 231308027. Putri Bapak Kusman dan Ibu Wasriyah. Program studi S1 Ekonomi Syariah dengan indeks prestasi 3,89. Lahir di Pekalongan pada tanggal 10 September 1990. Alamat Desa Karangdowo, RT 14 RW 5 Kedonguni, Pekalongan. Dengan judul skripsi, analisis perbandingan rasio keuangan pada fungsi mal dan tamwil, studi komparasi BMT Mitra Umat, BMT Minalana dan BMT Kota Santri Pekalongan tahun 2009-2011. 3. Nama Laila Fitriani, nomor induk mahasiswa 201209043.
Putri Bapak Omar Anwar almarhum dan Ibu Sri Sumarni, program studi D3 Perbankan Syariah dengan indeks prestasi 3,94. Lahir di Pekalongan pada tanggal 15 April 1991. Alamat Jalan KH Wahid Hashim Gang 1 nomor 9 Kauman Pekalongan dengan judul tugas akhir mekanisme pelelangan agunan atas non-performing finance di Bank Syariah Mandiri Pekalongan. Wisudawan terbaik jurusan Tarbiyah, nama Nur Halimah, nomor induk mahasiswa 232108055, Putri Bapak Khalid dan Ibu Wahyam, program studi S1 Pendidikan Agama Islam dengan indeks prestasi 3,84, lahir di Pekalongan pada tanggal 24 November 1988, alamat Jalan Ambo Kembang Gang 13 nomor 55 Kedonguni Pekalongan dengan judul skripsi implementasi belajar mandiri siswa dalam pembelajaran fikih di MI Muhammadiyah Pakumbulan. Wisudawan terbaik dengan didampingi kedua orang tua atau wali dimohon menempatkan diri. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pekalongan dengan didampingi Ketua Stain Pekalongan dimohon menyerahkan penghargaan. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat yang diikuti oleh anggota Senat. Wisudawan terbaik dan kedua orang tua atau wali disilakan kembali ke tempat. Pembacaan doa. Tilawatud doa. Pembacaan doa yang kami hormati Dr. Andes Haji Ismail MAG, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamah, nas'alukal istiqamah, nas'alukal hikmah, nas'aluka husnal khotimah, wa na'udzubika min su'il khotimah. Nas'aluka sakinah, nas'alukal mawaddah warahmah, nas'aluka ziyadah fil ilmi wal mali wal ibadah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun, wa na'udzubika masta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun. Allahumma ij'al auladana wa zurriyatina wa talamidana wa anfusana wa tulabana wa ashaba jami'i al-jami'ah stain Pekalongan min ahlil ilmi wa alil ibadah wa alil ulama'il amilin wa ahli birril walidain wa ahli karimil akhlaq wa ahlil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa ahli qiraatil qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi wat tughyan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma adfa annal ghala wal bala wal fahsya wal amrad wal fitan wa syadaida wal mihan ma la yadfa'u ghairu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Mustajib lana ya Allah, Allah, Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penutupan sidang terbuka Senat Stain Pekalongan. اختتام الجلسة المفتوحة مجلس الرؤساء والشيوخ التابع للجامعة الإسلامية الحكومية Pekalongan. Penutupan sidang terbuka Senat Stain Pekalongan oleh Ketua Stain Pekalongan yang kami hormati Dr. Ade Dedi Rohayana, Magister Agama, disilakan. Dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Pekalongan dalam rangka wisuda sarjana ke-25 dan diploma 3 ke-11 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Pekalongan pada hari ini, Sabtu 24 Muharram 1434 Hijriah, 8 Desember 2012, saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Stain Pekalongan beserta rombongan prosesi meninggalkan ruang sidang terbuka Senat Stain Pekalongan. The chairman of Stain Pekalongan and the encourages procession leave Stain Pekalongan open Senate session room. Ketua Stain beserta rombongan prosesi berkenan meninggalkan ruang sidang terbuka Senat Stain Pekalongan, dan kepada para tamu VIP berkenan mengikuti acara ramah tamah di gedung Rektorat lantai 2. Hadirin dimohon berdiri. Kepada para tamu VIP berkenan mengikuti acara ramah tamah di gedung Rektorat lantai 2. Excellency, ladies and gentlemen, the 25th graduation of Scholar graduation and the 11th Bachelor graduation on December 2012 has done. Hadirin yang kami hormati, usai sudah acara wisuda sarjana ke-25 dan diploma 3 ke-11 periode Desember tahun 2012. Marilah kita akhiri acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Segenap civitas akademika Stain Pekalongan dengan ini mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan. Semoga Allah senantiasa meridhoi langkah Anda ke depan. Congratulations and success. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.